Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin para sahabat sekalian. Hari ini kita jumpa kembali di channel dakwah kita untuk menyampaikan kebenaran dan kesabaran para sahabat dalam kehidupan rumah tangga. Ada masalah itu hal biasa. Jadi ada masalah dalam rumah tangga itu biasa. Bagaimana rumah tangga itu harus ada komunikasi yang sehat di antara pasangan suami istri. Misalkan Mas Muryadi dengan istrinya, Mas ini dengan istri, harus ada komunikasi. Bagaimana komunikasi dijalin dengan baik? Ada kebukaan, kemudian di antara pasangan tadi harus saling memahami bagaimana suaminya, bagaimana istrinya. Kan kita ada yang nikah tiba-tiba belum tahu sebenarnya. Setelah tahu nanti kemudian timbul masalah baru. Kelihatan wajahnya glowing, putih resik. Ternyata banyu bening diwenehi arep. Raine glowing sikile ireng. Atau mungkin banyu bening neng epek-epek raine glowing sikile jadi kan perlu bagaimana komunikasi yang baik ya. Kalau mungkin kok sikile ireng modek sikile ya, bagaimana perawatan harus total ya, wajahnya perawatan, kaki pun juga perawatan. Nah, suami cari nafkah, cari duit tugas suami cari duit, tugas istri cari duit. Bagaimana dari bagian dirawat ya, surah itu bagaimana dia tampil indah di depan suaminya. Nah, ini komentar penting tadi. Ini maaf, kadang-kadang kalau berhati-hati rumah tangga itu ada intervensi campur tangan dari pihak luar, mungkin ayah ibunya, bapak ibunya, atau mungkin kakak ipar, adik ipar. Kadang ada masalah. Ini perlu ada komunikasi yang bagus. Jadi dijalin komunikasi yang sehat antara pasangan suami istri agar nanti tidak timbul masalah-masalah baru di antara mereka berdua. Nah, ini perlu jadi intens terus selalu komunikasi, menanyakan sesuatu atau apa yang diinginkan. Mas Yuni nanya kepada istrinya, "Mi, pengen apa? Mungkin pengen apa? pengen naik, ayo ada. Pengen jajan tongseng, oke. Atau pengen beli baju baru, Mas? Nanti ya, sedikit. Kadang itu mungkin ini apa ya? Kalau suami istri mau kumpul itu saya moodnya yang istri nggak ada hari ini, besok dia yang mood, yang laki kadang yang gantian yang mood. Nah itu kadang mungkin yang jadi sumber masalah ya. Biasanya kayak gitu. Tapi kan kalau perempuan kan nggak mungkin mengungkapkan hal masalah kayak gitu ya. Itu yang disalahkan yang laki-laki, tapi biasanya ya. Jadi perlunya komunikasi ya. Jadi bagaimana seorang laki-laki itu karena kumpulkan itu, ingat itu adalah kewajiban seorang laki-laki. Kan janji dulu, janji pada istri memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi nafkah lahir dengan cari harta, cari duit untuk istrinya. Nafkah batin juga sama nanti bagaimana terberikan. Kalau bisa malah itu sesuatu yang rutin bagus ya. Nanti seorang istri suaminya mau berdoa toh, doanya bukan Bismillahirrahmanirrahim ayah, Bismillahirrahmanirrahim jannibna syaitan. Baca syaitan ya. Wah, istri anggap juga. Nah, hal gitu kan kadang-kadang orang itu tidak perlu ngomong lah. Kadang gede pindong ya. Dia paham, tapi jadi memang nanti kita sekarang berhubungan suami itu jangan kenapa, tapi kita punya kewajiban pada istri saya. Seorang itu sama akan disedekahi suaminya, kan disedekah ya. Pada istri itu adalah satu pahala juga. Jadi bagaimana suami istri melayani suaminya dengan baik akan dapat pahala. Seorang suami itu juga sama, dia akan menghubungi istrinya
juga adalah pahala. Ini namanya pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Ya, kalau kita puasanya berapa jam, sholat hanya berapa menit, tapi nikahnya sudah terpanjang yang harus kita nanti jaga terus kesinambungannya, kita jaga untuk bagaimana kita sama-sama mewujudkan keluarga yang ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah terpenuhi juga dari nafkah lahir maupun batin. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi penting nggak sih? Masalah kecil dibicarakan, jangan hanya dia mungkin. Nah, misalkan kalau mau marah, tahan dulu. Ingat ya, orang takwa itu yang bisa menahan marah. Ingat latak untuk walakal jannah. Jangan kau suka marah bagimu surga. Kalau kita di rumah sering marah-marah, tidak akan terwujud baiti jannati, rumahku surgaku. Kita bisa nahan marah, insya Allah nanti apa rumah tangga kita akan tenteram. Tapi kalau misalkan istri itu nggak marah, tapi cuma diem, nah istilahnya kan dijotai, ya dia tetap ngasih kita sarapan, kayak sehari-hari, cuman banyak diemnya. Tuntutannya nggak ada apa-apa. Ada pernah juga kayak gitu. Itu perlu diulik ya, dicari permasalahannya. Kok diam kenapa? Apa sariawan atau sakit gizi, atau dia punya keinginan ya, atau punya keinginan yang dia akan sampaikan tapi tidak sampai ke suaminya. Wah, dia punya sesuatu yang dia inginkan tapi wah, yang begitu sorot ya. Ini perlu kita pendekatan dengan baik-baik. Jadi mungkin ya kita dengan misalkan merayu ya. Wah. Ya, pernah waktu itu dirayu. Jadi gini, kulkas saya cek masukin barang makanan-makanan yang nggak biasanya enak. Terus kasih uangnya lebih. Dia sembuh sendiri. Iya, kayak gitu bisa soalnya kasih duit nanti bisa sembuh. bisa sembuh. Jadi gitu. Nanti sama mungkin dia tuh punya beberapa, misalkan dia suka tongseng ayam, belikan tongseng ayam. Ini pas tongseng nih. Iya. Dia sukanya duit, kasih duit. Dia apa? Itu nanti kan sembuh. Atau mungkin nanti ke toko emas, silakan Bu, pilih yang mana. Senang dia berbelanja, dia akan berbelanja kita. Nanti namanya kelas nanti sekalian punya keluarga yang tentrem, sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang barokah. Kan Mas ya? Sekian, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.